Saya di sini sebagai moderator tentang pemateri lalu lintas dan saya di sini akan membacakan visi Bapak Endang tersebut. Nama: Endang Kurnia, SH. Tempat tanggal lahir: Subang, 26 Februari 1973. Alamat: Desa Tanggulun Timur, RT 07 RW 02, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Akun sosmed: Endang Kurnia 866_gmail.com. Riwayat pendidikan: SD atau MI, SD Tanggulung, SMP atau MTS, yaitu SMP 1 Kalijati, SMA atau SMK, SMA Purwadadi, S1, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Pengalaman kedinasan tahun 1995 sampai 2010 Polresta Bogor. Selanjutnya 2010 sampai sekarang Polres Subang. Hobi volleyball. Moto hidup: jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Langsung saja, di sini udah ada pemateri dari Bapak Kapolsek Compreng yang akan memberi materi tentang lalu lintas. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Compreng, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri Compreng, yang saya hormati adik-adik siswi SMA Negeri Compreng yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan sehingga bisa berkumpul atau bersilaturahmi dalam acara pemberian materi di bidang lalu lintas dalam rangka dalam rangka menyampaikan materi ke siswi baru di SMA Negeri Compreng. Pada kesempatan ini saya Kapolsek Compreng tentunya pertama-tama mengenalkan diri pada adik-adik siswi yang baru masuk di SMA Negeri Compreng ini ya, biar lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi, yang mana kami bertugas di Polsek Compreng ya, tentunya akan menyampaikan beberapa himbauan atau arahan yang berkaitan dengan undang-undang lalu lintas ya, undang-undang lalu lintas atau peraturan-peraturan lalu lintas ya, sesuai undang-undang tahun 2002 nomor 22 tahun 2009 ya, yang biar diketahui oleh adik-adik ya, yang mana dalam kehidupan sehari-hari tentunya adik-adik menggunakan ya, kendaraan tentunya dari awal harus memperhatikan apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam berkendaraan tersebut ya, untuk keselamatan dan kenyamanan di jalan juga ya, tentunya biar adik-adik ya berangkat dari rumah sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat dan sampai ke tempat tujuan ya. Yang pertama ya, kelengkapan surat-surat dulu ya, tentunya adik-adik membawa kendaraan ya harus dilengkapi dengan surat-surat ya, baik itu identitas pengendara ya, maupun identitas kendaraan tersebut ya, yang akan dipakai, yang akan digunakan ya. Identitas pengendara tersebut meliputi satu kartu tanda penduduk
adik-adik berdomisili ya, berdomisili tempat tinggal ya, tempat tinggal ya. Kalau terjadi apa-apa di jalan ya, istilahnya di masyarakat nanti yang menemukan atau mengetahui ya, bisa sesegeranya menghubungi karena ada identitas tersebut ya, gunanya itu. Yang kedua, surat izin mengemudi ya. Surat izin mengemudi tentunya dikeluarkan oleh pihak kepolisian ya, pihak kepolisian yaitu Polres Subang, yang tentunya kelayakan adik-adik menggunakan kendaraan tersebut ya terlihat hasilnya dengan surat izin mengemudi ya, layak atau belum tidaknya mengendarai kendaraan tersebut ya, dibuktikan dengan surat izin mengemudi ya. Nanti kan untuk memperoleh surat izin mengemudi itu tentunya ya banyak tahapan-tahapan yang dilalui atau tes-tes yang dilaksanakan ya. Tentunya kemahiran dalam berkendaraan atau mengetahui rambu-rambu atau teknis ya di jalan, tentunya dengan di tes tersebut ya adik-adik mengetahui dasar-dasar atau istilahnya rambu-rambu yang ada kaitannya dengan aturan-aturan lalu lintas ya. Itu ya. Terus yang selanjutnya kelengkapan kendaraan ya, surat-surat kendaraan ya. Surat kendaraan itu untuk identitas kendaraan tersebut yang kita pakai ya, yang kita pakai tentunya kendaraan tersebut tidak asal jalan aja gitu kan, harus jelas asal usulnya ya, asal usulnya dengan surat tanda nomor kendaraan ya, atau disingkat STNK, itu menjelaskan bahwa kendaraan tersebut pemiliknya siapa gitu kan, nomor pemiliknya berapa ya, terus alamat pemiliknya di mana kan, jelas tercantum di sana nomor mesin, nomor sasisnya, menggambarkan identitas kendaraan tersebut ya. Kalau terjadi apa-apa di jalan ya, itu mudah mengidentitas kendaraan tersebut ya. Itu ya untuk mengenai kelengkapan surat-surat. Yang selanjutnya kelengkapan perorangan yang digunakan maupun istilah kelengkapan kendaraan ya. Kelengkapan perorangan adik-adik dalam berkendaraan tentunya harus menggunakan helm ya, pengaman atau pelindung kepala ya. Karena apa? Harus kepala itu harus dilindungi karena kepala itu bagian yang fatal ya, yang fatal apabila terjadi kecelakaan benturan ke benda yang keras atau aspal ya, terlindungi kepala adik-adik ini karena kepala itu rawan ya, rawannya sangat sekali banyak mengeluarkan darah kalau terjadi benturan atau luka itu ya, luka itu, sehingga harus dilindungi oleh helm ya. Itu kegunaannya ya. Makanya sebelum berangkat harus menggunakan helm dan ditambah dengan kelengkapan lainnya, termasuk jaket atau yang lainnya apabila jarak jauh ya, untuk safety adik-adik dalam berkendaraan. Selanjutnya untuk kelengkapan kendaraan tersebut tentunya harus diperhatikan ya, diperhatikan dari mulai lampu sen, lampu depan, kaca spion, plat nomor, ya, lampu belakang nyala atau tidaknya, untuk penerangannya atau bohlamnya ya, itu kegunaannya sangat berpengaruh sekali kalau di jalan. Itu merupakan isyarat-isyarat berlalu lintas di jalan ya. Contoh ya, disampaikan spion, apa gunanya spion itu ya? Spion itu adik-adik ya, untuk melihat kendaraan dari belakang ya.
biar adik-adik dalam berkendaraan fokus ke depan tapi bisa melihat arah dari belakang ya, sehingga tidak tunggak tengok ya, kalau istilahnya tidak merubah posisi adik-adik dalam berkendaraan, sehingga konsentrasi tetap ke depan ya. Sehingga bisa melihat apabila mau belok atau putar arah jauh-jauh sebelumnya, bisa memperhatikan kendaraan dari belakang sehingga tidak terjadi memotong arus sekaligus ya. Itu kegunaan spion. Lanjut untuk lampu sen ya. Lampu sen sama, lampu sen kanan maupun kiri juga itu mengisyaratkan ya, adik-adik di jalan ya, sopan santun, itu menunjukkan sopan santun apabila mau belok ke kiri atau ke kanan ya, otomatis ya. Jadi pengguna jalan yang lain mengerti isyarat yang disampaikan oleh pengendara ya, adik-adik ini ya, misalnya yang mau belok ke kiri atau kan, oh ini di depan saya mau ke kiri nih. Jadi setidaknya dia antisipasi menjaga jarak ya, atau melakukan pengereman ya, sehingga tidak terjadi benturan atau nabrak ya. Itu ya kegunaannya lampu sen itu ya, isyarat mau belok atau ke kiri maupun ke kanan ya. Terus selanjutnya untuk lampu depan ya, penerangan. Lampu depan penerangan itu juga sama ya. Apabila di malam hari itu berguna sekali untuk melihat keadaan jalan, dan bisa dilihat oleh pengendara yang lain bahwa di depannya ada kendaraan ya, sehingga tidak membahayakan pengendara yang lain, sehingga apabila berpapasan jauh-jauh sebelumnya dia bisa melihat, oh ada kendaraan yang lain dari arah depan gitu kan. Itu ya sangat bermanfaat sekali, selain untuk kita sendiri pengendara, tetapi bisa dilihat juga oleh pengendara yang lain. Begitupun sama dengan lampu belakang ya, lampu belakang adik-adik, tentunya lampu belakang juga isyarat juga ya, dan bisa dilihat oleh pengendara dari belakang kita ya, bahwa di depannya ada kendaraan ya, ada kendaraan lain ya. Nah, tentunya kalau kecepatan tinggi pun bisa mengatur jarak ya. Kadang-kadang kalau misalnya tidak ada lampu remnya kan, tahu-tahu di depan ada kendaraan lain gitu kan, sehingga hilang kendali, bisa menabrak juga gitu kan. Tapi dengan adanya lampu belakang ini ya, bisa memperlihatkan ke orang lain, ke pengendara dari belakang kita, bahwa di depannya ada kendaraan ya. Terus untuk berhenti juga, itu kan lampu remnya nyala ya, menandakan bahwa kendaraan di depannya akan berhenti dan melakukan pengereman, sehingga lampu di belakangnya nyala dengan terang ya. Itu isyarat juga ya, untuk memperlihatkan ya kepada pengendara yang di belakang. Selanjutnya kelengkapan yang lain, tanda nomor kendaraan ya, tanda nomor kendaraan, plat itu, plat nopolnya itu ya, itu tentunya bermanfaat sekali ya, identitas kendaraan ya. Karena apa? Karena kalau terjadi kecelakaan atau hilang motor tersebut, dicuri ya, mudah mengidentitas kendaraan tersebut, bahwa kendaraan yang terjadi kecelakaan nopolnya segini angkanya kan, sudah diregistrasi oleh polisi ya, atau hilang. Jadi masyarakat ataupun petugas mudah mengidentitas kendaraan tersebut ya, dengan nomor polisinya itu ya, yang sudah diregistrasi oleh Samsat. Tentunya itu depan sama belakang harus dipasang, dilengkapi ya, dilengkapi. Tentunya itu ya.
Selanjutnya ya, kelengkapan kendaraan maupun perorangan sudah, tinggal adik-adik mengetahui aturan dan tata tertib berlalu lintas di jalan ya, yang mana di jalan sering ditemukan rambu-rambu ya, rambu-rambu. Tentunya adik-adik harus mengenal ya. Saya kasih gambaran kalau rambu-rambu yang dasarnya warna merah, tentunya itu larangan ya, larangan. Jadi semacam tidak boleh, larangan satu arah, misalnya tidak boleh masuk atau perbodan ya, atau tidak boleh membunyikan klakson ya, ada gambar trompet di sini kan, ada larangan-larangan. Terus tidak boleh menyalip, tentunya atau tidak boleh parkir, itu dasar itunya merah ya. Terus untuk kuning, yang dasarnya kuning untuk perhatian ya, perhatian ya, bahwa di depan itu biasanya menggambarkan tanda-tanda ya, atau berbahaya, atau istilahnya di sana banyak yang menyeberang, atau sekiranya banyak hambatan-hambatan di jalan itu ya. Tentunya biasanya warna dasar rambu-rambunya kuning ya, kuning. Tentunya adik-adik dalam berkendaraan harus berhati-hati ya, berhati-hati dan berkonsentrasi ya, karena itu perhatian kalau warna kuning itu ya. Terus selanjutnya ada yang warna biru ya. Warna biru biasanya banyaknya petunjuk ya, petunjuk ya, belok ke kiri atau belok ke kanan, atau menggambarkan istilahnya arah ya, arah ini tujuan kemana atau kemana ya. Nah, itu memandu kita dalam perjalanan ya, untuk sampai ke tempat tujuan. Biasanya banyak di situ dipasang yang rambu-rambu yang dasarnya warna biru, itu rambu-rambu petunjuk ya. Terus di jalan suka dipasang marka jalan, marka jalan itu banyak juga modelnya ya, ada yang terputus-putus, ada yang tidak terputus-putus. Nah, itu harus ngerti juga adik-adik sana ya. Kalau yang terputus-putus itu tandanya bisa dilalui ya, atau dilewati ya. Biasanya di jalan yang lurus itu terputus-putus. Tapi kalau di tikungan itu kan tidak terputus-putus. Nah, itu berarti adik-adik tidak boleh mendahului ya, harus mengikuti antrian ya. Karena berbahaya kalau nyalip di depan ada kendaraan yang datang tidak terlihat. Makanya markanya tidak terputus-putus, karena untuk keselamatan juga ya. Itu banyak arti-artinya untuk rambu-rambu itu, kalau misalnya adik-adik sudah mengerti dan mempelajari aturan-aturan lalu lintas ya. Mungkin itu aja yang disampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan adik-adik dapat mengerti dan memahami. Dan selanjutnya apabila belum punya surat izin mengemudi, hendaknya tidak boleh menggunakan kendaraan dulu ya. Karena apa? Karena belum layak memakai kendaraan tersebut di jalan raya sesuai aturan. Dan jangan lupa kalau berkendaraan harus menggunakan helm ya, untuk keselamatan, biar adik-adik terlindungi kepalanya, karena kepala bagian yang fatal, banyak mengeluarkan darah kalau misalnya terjadi benturan atau luka ya. Mungkin itu aja. Saya selaku Kapolsek Cempreng, tentunya pada adik-adik yang baru masuk di SMA Negeri Cempreng ini, semangat terus ya,
walaupun kita situasinya COVID-19 ini, dan adik-adik tetap semangat belajar walaupun jarak jauh di rumah, karena modal kita awal untuk keberhasilan dalam melanjutkan atau masa depan yang akan datang ini, kita harus belajar ya, belajar. Mungkin motivasi dari saya selalu keberhasilan itu aja. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasinya bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan saya di sini sebagai moderator pamit. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.